Maarten Paes cedera jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan FC Dallas di akun X mereka. Jimmy Maurer menggantikan Maarten Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan, tulis Gareth Melcher yang kemudian di-repost akun X FC Dallas. Sekadar diketahui, FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes di lanjutan MLS 2024 pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Maarten Paes sejatinya sangat dibutuhkan FC Dallas dalam laga ini. Sebab, Maarten Paes merupakan kiper andalan mereka dalam 2 tahun terakhir. Musim ini saja, ia mencatatkan saves terbanyak di MLS 2024. Kabar cederanya Maarten Paes tak hanya merugikan FC Dallas, tapi juga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Maarten Paes dalam mengarungi lanjutan babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, Timnas Indonesia wajib tampil full tim, termasuk Maarten Paes. Sekarang harapannya cedera yang dialami Maarten Paes tidak parah. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengaku terbuka membela Timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha. Setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Miss Hilgers. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November 2022. Sementara itu, Kevin Dix kabarnya kembali didekati PSSI. Kabar itu pernah disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dalam kesempatan lain, Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI. Meski sulit, Arya berjuang pemain ini bisa diproses pada Oktober 2024. Nama-nama tersebut memang agak berat karena masih dalam proses. Namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain, kata Arya Sinulinga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dix sosok yang dimaksud sang Exco PSSI? Jika benar, Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan, yang mana ujung-ujungnya dapat membantu skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia 2026. Jika Kevin Dix benar diproses dan mendapatkan status WNI pada November 2024, ia bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. 2 pemain lain, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di KBRI Belgia. Namun, pada waktu yang bersamaan, unggahan oleh Romeni di Instagram justru menarik perhatian netizen Indonesia. Romeni membagikan foto kemenangan FC Twente atas AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie 2024 sampai 2025 dengan keterangan, tim yang luar biasa, mari kita terus bekerja. Unggahan tersebut memicu reaksi dari netizen Indonesia. Sejumlah netizen menilai bahwa pemain berusia 24 tahun itu memberikan kode terkait proses naturalisasi dirinya yang sempat menjadi pembahasan publik, terutama setelah Hilgers dan Reinders resmi menjadi WNI. YouTuber Yusa Nugraha juga angkat bicara tentang situasi oleh Romeni. Dalam videonya, Yusa menjelaskan bahwa PSSI sebenarnya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Romeni. Menurut Yusa, Erick Thohir sudah melakukan langkah-langkah yang profesional dalam proses ini. Namun, hingga kini, belum ada kepastian mengenai keikutsertaan Romeni di Timnas Indonesia. Meskipun belum ada keputusan final dari Romeni, para pendukung Timnas Indonesia memahami situasi ini sebagai hak pribadi sang pemain yang tidak bisa dipaksakan. PSSI diharapkan terus berupaya agar proses negosiasi ini bisa segera mencapai titik terang. Penyebab Justin Hubner tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina.
di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu mengalami cedera. Shin resmi memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama tersebut sudah diumumkan pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Di belakang, Shin memasukkan hingga 12 pemain. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, Jordi Amat, Shane Patinama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Mees Hilgers, Jay Idzes, Wahyu Prasetyo, Eliano Regenders, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Menariknya, 2 nama baru yakni Hilgers dan Regenders langsung dipanggil oleh Shin. Untuk Eliano, posisinya bisa bergeser dari belakang ke tengah, tetapi kali ini dimasukkan dalam deretan pemain belakang. Tentu membaca urutan pemain-pemain itu akan membuat penggemar bertanya, kemana Justin Hubner? Pemain berusia 21 tahun itu biasanya dipanggil oleh Shin. Ternyata Hubner mengalami cedera. Pemain berdarah Belanda itu memberitahu soal kondisinya lewat unggahan di media sosial Instagram yang sedang memakai alat bantu untuk berjalan. Tidak diketahui dengan pasti cedera apa yang menimpa Hubner. Sang pemain hanya dipastikan tidak dipanggil pada edisi kali ini. Absennya Hubner tidak akan terlalu disesali, sebab sudah ada Hilgers dan Verdong yang bisa diturunkan di posisinya, yakni bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3 bek. Oleh karena itu, Hubner mesti segera pulih dari cedera dan kembali mendapat menit bermain. Jika tidak, posisinya akan hilang pada FIFA Matchday berikutnya, yakni November 2024. Rumor semakin dekatnya Jairo Riedewald bakal menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia semakin kencang. Pada Senin, 30 September 2024, Exco PSSI Arya Sinulinga dilaporkan oleh akun IG Garuda Legend sedang berada di Belgia. Akun itu tidak menjelaskan untuk menemui siapa, namun melakukan negosiasi penting. Akun tersebut juga memposting 4 pemain dan menyebut 2 di antara mereka bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Di antara Kevin Dix, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan Emil Audero Mulyadi. Sinyal Jairo bakal menjadi WNI semakin kuat. Diketahui, Jairo saat ini masih membela Royal Antwerp di Jupiler Pro League atau Liga 1 Belgia. Kabar Jairo akan menyusul Tom Hoy dan Jay Idzes ini juga ramai dibahas di podcast dan media Belanda. Seperti yang disampaikan YouTuber Indonesia, Yusa Nugraha. Ada bocoran dari temanku yang juga podcast di Belanda. Dia bilang, kalau Jairo positif akan ke timnas Indonesia, sangat bagus dan pengalamannya luar biasa, kata Yusa. Jairo adalah pemain kelahiran 19 September 1986 dan saat ini bergabung di Royal Antwerp. Jairo sebelumnya membela Crystal Palace untuk beberapa musim di Liga Inggris. Jan Maatsen dikabarkan jadi target pemain naturalisasi dan menjadi incaran PSSI untuk proses naturalisasi. Jika rumor tersebut terbukti benar, Maatsen berpotensi menjadi salah satu pesepak bola termahal di Asia. Pemain ini memang memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Meskipun sebelumnya sempat dipanggil oleh timnas Belanda untuk Euro 2024. Namun, dalam turnamen tersebut, Maatsen tidak mendapatkan kesempatan tampil di lapangan karena kalah bersaing dengan bek-bek senior seperti Nathan Ake. Jan Maatsen lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda, dan memiliki darah campuran Indonesia-Suriname. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya berasal dari sang ibu yang diketahui berasal dari Jawa. Dengan latar belakang ini, Maatsen memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dari segi nilai pasar, Jan Maatsen memiliki harga yang sangat tinggi. Menurut laporan dari Transfermarkt, nilai pasar Maatsen mencapai angka 40 juta euro atau sekitar 695 miliar rupiah. Angka ini menempatkan Maatsen sebagai salah satu pemain dengan nilai tertinggi, bahkan melebihi mayoritas pesepak bola termahal di Asia saat ini. Apabila proses naturalisasi Maatsen berhasil dan ia resmi membela timnas Indonesia, maka ia akan menjadi pemain dengan nilai pasar termahal dan tertinggi di antara pemain-pemain Asia lainnya.